Bab 1261, bisa bikin kamu manggil aku kakek. Kirin hitam melihat ekspresi Mu Bei dan bertanya, kenapa? Kepikiran ide busuk apa lagi? Mu Bei menyeringai jahat. Kalau dipikir, aku ini sudah bukan sekali dua kali jadi buronan yang dipasangi hadiah oleh para sekte besar. Kali ini, ganti aku yang main begituan. Kirin hitam bingung. Maksudnya apa? Mu Bei terkekeh. Sebentar lagi kamu juga tahu. Lihat saja, pasti seru banget. Ia datang ke paviliun bintang, meminjam formasi teleport milik paviliun itu, dan dengan cepat tiba di alam semesta tempat berdirinya Akademi Jalan Spiritual Kang Luofu. Alam semesta hampa awal. Begitu tiba di alam semesta ini, yang pertama ia datangi adalah sebuah bank. Bank Jalan Benar. Bank Jalan Benar terutama mengelola jasa penyimpanan uang, cabangnya tersebar di seluruh 9 dimensi, dibuka oleh Paviliun Jalan Benar. Sama seperti Paviliun Bintang, fondasi keseluruhan Paviliun Jalan Benar juga tidak kalah dibanding Akademi Jalan Spiritual manapun. Semuanya adalah kekuatan puncak di 9 dimensi. Begitu ia melangkah masuk, seorang pelayan perempuan cantik segera menyambutnya. Tuan muda, silakan. Ada yang bisa kami bantu? Mu Bei berkata, mau simpan uang. Tapi jumlah yang mau kusimpan cukup besar, panggilkan tuan pemilik bank kalian untuk bicara langsung denganku. Pelayan cantik itu sempat tertegun, lalu buru-buru menjawab sopan, baik, tuan muda, mohon tunggu sebentar. Ia berbalik untuk memanggil pemilik bank di sini. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjubah awan datang bersama pelayan cantik itu. Pelayan itu berkata pada Mu Bei, Tuan muda, maaf. Tuan pemilik saat ini tidak ada di bank. Ini adalah putra kandung beliau, Tuan muda Luoya. Tuan muda Luoya untuk sementara bisa mewakili pemilik bank berdiskusi dengan Anda. Di sampingnya, Luoya berdiri dengan kedua tangan bersedekap di belakang, memandang Mu Bei dengan tenang. Kamu mau simpan berapa? Mu Bei menjawab santai, belasan triliun saja. Ia baru saja memeras belasan keluarga besar, terutama lembah Raja Obat yang super kaya itu. Sekarang, koin Dao di tubuhnya benar-benar menumpuk. Luoya langsung terpaku. Pelayan cantik itu juga ternganga. Belasan triliun. Detik berikutnya, Luoya dengan cepat menarik kedua tangan dari belakang, matanya langsung berbinar. Ia meraih Mu Bei erat-erat. Kakak kandungku yang sudah lama hilang, silakan masuk. Mari ke dalam. Mu Bei. Kirin hitam. Kakak kandung Fang sudah lama hilang apanya? Luoya antusias bukan main. Hampir setengah menyeret, ia membawa Mu Bei ke sebuah ruang tamu khusus tamu agung yang mewahnya bukan main. Lalu ia sendiri pergi menyeduh satu teko teh spiritual. Dengan langkah ringan ia mengangkatnya dengan dua tangan dan menyuguhkannya ke depan Mu Bei. Kakak, silakan minum teh. Ini pesanan belasan triliun. Kalau ia berhasil mengamankannya, jasa ini bakal sebesar langit. Sebesar itu sampai, kalau ayahnya pulang dan tahu, ia bisa bikin ayahnya berlutut manggil dia kakek, dan ayahnya masih akan melakukannya sambil senyum-senyum, sedikit pun tidak marah. Mu Bei cuma minum seteguk sebagai simbol, lalu menatap Luoya. Sudah, kita nggak usah bertele-tele. Langsung urus prosedur penyimpanannya saja. Mendengar itu, Luoya malah sempat bengong. Langsung diurus. Mu Bei heran. Kalau nggak begitu, gimana lagi? Harus ajukan permohonan dulu. Buat janji. Luoya buru-buru menggeleng. Bukan itu maksudku. Maksudku, kakak nggak ada syarat khusus. Yang agak berlebihan pun nggak, bukan agak, yang sangat berlebihan pun boleh. Mu Bei berkata datar, tidak ada syarat khusus. Apalagi syarat berlebihan. Luoya berbisik, setengah nggak percaya. Benar-benar nggak ada. Pesanan simpanan sebesar ini,
Kalau kakak nggak minta sedikit pun syarat berlebihan, rasanya aku nggak tenang. Mu Bei, orang ini jangan-jangan punya kelainan suka disiksa. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, begini saja. Anggap kamu berutang 3 jasa padaku. Ke depan bantu aku 3 kali. Tenang, pasti masih dalam batas kemampuanmu. Luo Ya langsung menyanggupi tanpa ragu, oke. Nggak masalah. Selesai bicara, ia tiba-tiba menambahkan pelan, tapi, jangan sampai ngincar tubuhku ya. Walaupun itu juga masih dalam batas kemampuanku, aku tetap nggak akan terima. Mu Bei hampir meloncat bangun dan kasih dia satu tendangan terbang. Ia mendengus, cepat urus prosedurnya. Dengan jumlah segini, aku mau Supreme Card Bank jalan benar kalian. Boleh, kan? Supreme Card Bank jalan benar. Ini adalah salah satu lambang status dan kekayaan. Kartu ini nanti akan ia pakai. Luo Ya mengangguk cepat. Bisa, bisa. Tentu bisa. Sambil bicara, ia sendiri tampak sangat bersemangat. Supreme Card. Ini adalah kartu level tertinggi milik Bank Jalan Benar, juga disebut kartu kehormatan. Syaratnya, simpanan pribadi tidak boleh kurang dari 10 triliun koin Dao. Cabang Bank Jalan Benar mereka ini sudah termasuk yang terbesar di alam semesta hampa awal, tapi sampai sekarang belum pernah ada satupun nasabah yang memenuhi syarat untuk mengurus Supreme Card. Dan sekarang, akhirnya ada satu. Bagi cabang Bank Jalan Benar mereka, ini juga semacam kehormatan besar. Nanti, dalam penilaian tahunan kantor pusat, mereka pasti bisa mendapat banyak poin tambahan. Tak lama kemudian, Luo Ya sendiri yang mengurus semuanya untuk Mu Bei, dan mengantar datang satu Supreme Card hitam. Mu Bei menyimpan 12 triliun koin jalan di dalamnya. Menggenggam Supreme Card hitam itu, ujung bibir Mu Bei terangkat. Ia berbincang sebentar saja dengan Luo Ya, lalu beranjak pergi. Luo Ya yang tertinggal di ruang tamu-tamu agung, saking gembiranya mondar-mandir tak henti, sampai tangannya bergetar. Tak berapa lama, pemilik bank di tempat ini kembali. Seorang pria paruh baya berjubah ungu, auranya sangat mengerikan, sudah melampaui ranah pengendali Dao. Pemilik Bank Jalan Benar cabang ini, Luo Chen. Melihat Luo Chen kembali, Luo Ya langsung berlari menghampiri. Ayah, aku baru saja menyelesaikan satu pesanan super besar. Luo Chen mengernyit. Pesanan super besar. Seberapa besar? Luo Ya menjawab bersemangat, besarnya sampai bisa bikin ayah manggil aku kakek. Plak. Satu tamparan mendarat di wajahnya, langsung membuatnya terpental ke lantai. Luo Chen melotot marah. Anak durhaka. Mau mengulang masa kecil lagi, hah. Luo Ya memegangi pipi, wajah penuh rasa tak terima. Aku benar-benar baru saja menyelesaikan satu simpanan 12 triliun. Luo Chen sontak membeku. Detik berikutnya, ia langsung berlari kecil ke arah putranya. Kakek, ngapain kamu tiduran di lantai? Cepat bangun, cepat bangun. Lantai itu dingin. 12 triliun. Aduh. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah menerima simpanan sebesar itu. Keuntungan yang bisa dibawakan satu simpanan ini begitu besar, sampai ia bisa tertawa lepas bahkan dalam mimpi. Saat ini, Mu Bei sudah pergi cukup jauh dari Bank Jalan Benar. Tak lama kemudian, sebuah suara pengumuman hadiah menyebar ke seluruh alam semesta ini. Siapapun yang memenggal kepala seorang deakon Akademi Jalan Spiritual Hampa Awal, setiap kepala bernilai 10 miliar koin jalan. Kepala para tetua tingkat tinggi, setiap kepala bernilai 100 miliar koin Dao. Kepala Kang Luofu, bernilai 1 triliun koin jalan. Pengumuman hadiah ini, tentu saja dilepas oleh Mu Bei. Dengan sangat cepat, kabar ini menyebar ke segenap alam semesta hampa awal. Dalam sekejap, seluruh alam semesta hampa awal bergolak. Tak terhitung orang melongo tak percaya. Ada yang berani memasang hadiah untuk para petinggi Akademi Jalan Spiritual Hampa Awal.
Ya Tuhan, itu kan Akademi Jalan Spiritual tingkat 4. Dalam sejarah dunia kultivasi, kapan pernah ada hal semacam ini? Kapan pernah ada hadiah seperti ini? Satu orang memasang hadiah untuk satu super sekte. Kepala Deakon 10 miliar, Kepala Petinggi 100 miliar, Kepala Rektor Kang Luofu 1 triliun. Jumlah hadiah ini benar-benar. Kalau dibandingkan begini, hadiah yang dipasang Akademi Jalan Spiritual tingkat 4 itu untuk menangkap dia, kelihatan pelit parah. Terlalu tajir. Tajir sampai nggak manusiawi. Tapi, apa dia benar punya uang sebanyak itu? Lagi pula, dia cuma satu orang, nggak punya latar belakang. Cuma menyebar satu berita begitu saja, masa orang lain langsung percaya dan benar-benar mau turun tangan membunuh? Ada. Beneran ada. Menurut saksi mata, waktu dia mengumumkan hadiah, dia mengeluarkan Supreme Card milik Bank Jalan Benar. Kartu level segitu, minimal harus punya simpanan 10 triliun koin DAO baru bisa dapat. 10 triliun. Yes. Tapi meski dia punya cukup uang, sasaran hadiahnya itu kan Akademi Jalan Spiritual tingkat 4. Emang ada yang berani? Burung mati demi makan, manusia mati demi harta. Selama harganya cukup tinggi, jangan kata bunuh petinggi Akademi Jalan Spiritual tingkat 4. Suruh bunuh petinggi Akademi Pusat pun, pasti ada yang berani. Lalu, dia pasang berita begini, apa dia nggak takut orang malah langsung bunuh dia dan rampas semua uangnya? Toh bunuh dia jauh lebih gampang dibanding bunuh para petinggi akademi itu. Masalah sesederhana itu, menurutmu dia nggak kepikiran? Masa dia berani terang-terangan pasang hadiah tanpa ada siasat di belakang? Pasti dia sudah siap langkah antisipasi. Dunia kultivasi pun ramai bergunjing. Dan tentu saja, kabar ini juga sampai ke Akademi Jalan Spiritual Hampa awal, membuat Kang Luofu dan para petinggi murka bukan main. Terlalu arogan. Mu Bei benar-benar terlalu arogan. Seorang kultivator kecil, berani-beraninya memasang hadiah atas kepala Akademi Jalan Spiritual Hampa awal mereka. Kang Luofu menggebrak meja merah di depannya sampai hancur berkeping-keping. Aku mau lihat, siapa yang berani menyentuh satu pun orang dari jajaran pengelola Akademi Jalan Spiritual milikku. Bab 1262, dipaksa ngirit uang. Di puncak sebuah gunung hijau, Kirin Hitam memandang Mu Bei dan berkata, mantap juga, kamu, nak. Trik bonti tandinganmu ini benar-benar keren. Sekarang, tekanan jatuh sepenuhnya ke Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa. Hadiah yang ditawarkan Mu Bei terlalu tinggi, godaannya gila-gilaan. Begitu bonti ini disebar, bonti yang dipasang Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa atas diri Mu Bei langsung kehilangan makna. Kalau dibandingkan, siapa lagi yang peduli sama recehan yang ditaruh Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa itu? Ia yakin, sangat yakin, tak lama lagi pasti ada yang berani turun tangan menyerang Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa. Pasti. Mu Bei terkekeh, biar mereka juga ngerasain gimana rasanya jadi buruan. Pada saat yang sama, dunia kultivasi alam hampa sudah bergolak. Secara diam-diam, banyak orang bergerak menuju Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa. Sehari kemudian, di sebuah kota yang paling dekat dengan Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa, dua orang pengurus dari Akademi sedang membeli satu batch sumber daya. Pengurus di sebelah kiri berkata dingin, seekor semut kecil berani-beraninya memasang bonti untuk gajah raksasa, apa dia pikir dirinya apa? Akademi Jalan Spiritual kami berdiri di peringkat pertama 9 dimensi, apa setiap kucing dan anjing berani menyentuh kami? Pengurus di kanan bergumam berat, tetap harus hati-hati. Bajingan itu memang sombong menyebalkan, tapi hadiah bounty-nya benar-benar menggoda. Pasti akan ada perampok yang nekat. Belum sempat selesai bicara, sebuah kilatan cahaya pembunuh tiba-tiba melintas. Puk! Kepala pengurus sebelah kanan langsung terbang,
jiwa primordialnya ikut hancur lenyap. Wajah pengurus kiri berubah drastis. Siapa? Puk. Satu lagi sinar pembunuh menembus titik di antara kedua alisnya dan menghancurkan jiwanya. Sesaat kemudian, kedua kepala pengurus itu sudah lenyap tanpa jejak. Semua terjadi secepat kilat, membuat orang-orang di sekitar hanya bisa merasakan jantung mereka menciut. Dua pengurus Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa, keduanya kuat di ranah penguasa Dao, ternyata ditebas mati dalam sekejap. Ini, benar ada yang berani, ya. Jelaslah ada. Satu kepala pengurus saja bernilai 100 miliar. 100 miliar. Nilainya setinggi itu, kalau dia pasang bonti buat kepalaku, aku sendiri mungkin bakal copot kepala dan serahkan ke dia. Kerumunan menatap kedua mayat tanpa kepala itu. Ada yang berbisik-bisik, ada yang merinding ketakutan. Dalam hari-hari berikutnya, para anggota manajemen Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa herguguran satu demi satu. Siapapun dari manajemen yang berani melangkah keluar gerbang akademi, tak lama kemudian hampir pasti berubah menjadi mayat tanpa kepala. Sekejap, 3 hari pun berlalu. Saat ini, di aula utama Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa, Ketua Dewan Dalam melapor kepada Kang Luofu, 3 hari terakhir, sudah 26 pengurus kita terbunuh. Selain itu, Wakil Ketua Paviliun Penegakan Hukum juga tewas. Saat berkata demikian, wajahnya gelap sekali. Urat di pelipis Kang Luofu menonjol, seluruh tubuhnya dipenuhi kebuasan, pemberontak keparat. Sial, sial, sial. Aura buas menyembur dari tubuhnya, membuat aula kokoh itu retak penuh garis-garis halus. 3 hari. Dalam waktu sesingkat itu, 26 pengurus terbunuh, bahkan Wakil Ketua Paviliun Penegakan Hukum pun mati. Mereka ini bagaimanapun adalah Akademi Jalan Spiritual, Akademi tingkat 4. Kapan mereka pernah mengalami hal seperti ini? Terlalu memalukan. Memalukan sampai puncak. Sebarkan perintahku, apapun caranya, temukan pemberontak itu, cincang ia sampai 1000 kali. Ia meraung ganas. Orang itu menolak putusannya, membunuh utusan yang ia kirim, memeras dan membunuh murid tertutupnya, dan sekarang bahkan berani terang-terangan memasang bonti atas akademi yang ia pimpin. Terkutuk. Terkutuk 10.000 kali. Saat itu, di sebuah puncak gunung hijau yang terpencil, Mu Bei sedang terkekeh puas. 3 hari ini, ia sudah mengeluarkan lebih dari 3 triliun koin Dao, dan setiap koin Dao yang ia hamburkan rasanya sungguh memuaskan. Tebakanku, si tua brengsek Kang Luofu itu sekarang pasti uratnya melotot, sambil maki-maki aku harus mampus. Kirin Hitam berkata, dalam 3 hari, lebih dari 20 pengurus dan 1 wakil ketua Paviliun Penegakan Hukum dibantai. Si tua brengsek itu pasti kalau tidur pun kebangun karena marah. Ini benar-benar terlalu kehilangan muka. Mu Bei terus terkekeh, punya uang banyak itu memang bikin puas, ayo, biarkan koin Dao terus beterbangan. Di hari-hari berikutnya, setiap hari ia menghamburkan antara 100 miliar sampai 1 triliun koin Dao. Rasa puas itu tak ada habisnya. Hari itu, sebuah sosok berjubah hitam datang ke lokasi transaksi bonti yang telah ia tentukan. Seluruh tubuh orang itu tertutup jubah hitam, wajahnya tak terlihat. Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu petinggi Akademi Jalan Spiritual. Tak lama kemudian, Mu Bei muncul di hadapannya. Mu Bei melirik kepala itu dan tersenyum puas, 1 triliun. Aku. Sret. Sosok berjubah hitam itu mendadak menghilang lalu muncul tepat di depan Mu Bei. Satu tangan meninit leher Mu Bei, tekanan aura yang mengerikan langsung menyelimuti dirinya. Suara dingin terdengar dari balik jubah, 1 triliun terlalu sedikit, aku mau 100 triliun. Kalau tidak, kamu mati di sini. Mu Bei. Ia menghela napas, lihat tuh, 1 triliun sudah hampir masuk. Kantongmu, kok malah kamu rusak sendiri. Sebegitu pengin bantu aku ngirit uang, ya.
Begitu kata-kata itu jatuh, tubuhnya memancarkan cahaya lalu langsung meledak. Avatar. Untuk transaksi seperti ini, tentu ia tidak mungkin turun dengan tubuh asli. Boom. Energi kehancuran dari ledakan avatar menyapu keluar, sosok berjubah hitam buru-buru melompat menghindar. Di tempat Mu Bei berdiri tadi, terbentuk sebuah kawah raksasa berdiameter ratusan meter. Dia meledakkan diri. Sosok berjubah hitam mengumpat, kesal setengah mati. Namun sedetik kemudian ia tersentak, tidak benar. Itu bukan tubuh asli, cuma avatar. Dari gaya bicara dan sikap Mu Bei barusan, itu jelas bukan tubuh asli. Tubuh asli mana mungkin dengan santai meledakkan diri begitu saja. Setelah itu tubuhnya mulai gemetar. Bonti 1 triliun. Lenyap begitu saja. Hilang. Detik berikutnya, ia mengeluarkan raungan penuh penyesalan dan tidak rela. 1 triliunku. 1 triliun. Dengan susah payah ia membuntuti seorang tetua yang sedang sendirian, membayar harga tak kecil untuk membunuh orang itu. Harusnya ia bisa mendapatkan 1 triliun koin Dao, lagi pula sudah tinggal selangkah lagi. Tapi sekarang, hilang. Benar-benar hilang begitu saja. Bukannya untung, malah tekor berat. Ia meraung marah tak rela, segumpal darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Mentalnya benar-benar kolaps. Dan ketika ia sedang meraung-raung, di puncak sebuah gunung hijau yang sangat jauh dari sana, Mu Bei menghela napas, benar-benar dipaksa ngirit begini. Tempat verifikasi Bonti ia tetapkan di sebuah bintang tak berpenghuni terdekat. Di sekelilingnya dipenuhi pola formasi pemantau. Begitu ada yang membawa kepala salah satu anggota manajemen Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa ke sana, ia akan mengirim 1 avatar untuk memeriksa. Setelah memastikan keaslian, ia akan mengirim avatar kedua untuk mengantar hadiah. Seluruh prosesnya sangat aman. Mereka yang berniat memainkan trik kotor padanya itu benar-benar bermimpi terlalu jauh. Sejenak kemudian, ia memanggil keluar pedang penghancur karma. Ia melemparkan pedang itu ringan ke udara. Pedang penghancur karma melayang tepat di atas kepalanya, lalu menyebarkan lingkaran cahaya yang menutupi area ratusan meter di sekelilingnya. Gravitasi menyelimuti. Gravitasi 9 dimensi 21 kali lipat. Di bawah tekanan gravitasi 21 kali lipat itu, ia kembali berlatih kecepatannya. Kecepatan. Itu salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kekuatan keseluruhan. Untuk saat ini kultivasinya belum bisa ditingkatkan, jadi ia terus mengasah kecepatan, membuat kecepatannya naik 1 tingkat lagi. Tak lama, ia mulai terbiasa dengan gravitasi 21 kali lipat, lalu langsung menaikkannya menjadi 22 kali. Lalu, 23 kali gravitasi. 24 kali gravitasi. 25 kali gravitasi. Waktu berlalu. Sekejap, 7 hari pun kembali terlewati. Dalam 7 hari itu, ia berhasil menyelesaikan latihan di bawah gravitasi 9 dimensi 50 kali lipat, membuat kecepatannya kembali melonjak drastis. Sekarang, kalau cuma bicara kecepatan, para kuat ranah penguasa Dao pun bukan tandingannya. Selama 7 hari itu, setiap hari selalu ada yang datang membawakan kepala anggota manajemen Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa. Setiap hari pula ia membayar lebih dari 100 miliar koin Dao. Memberi sebanyak itu rasanya sungguh memuaskan. Setiap kali mengeluarkan setumpuk besar koin Dao, ia selalu terbayang satu pemandangan, wajah si tua brengsekang, memerah dengan urat-urat menonjol. Hanya membayangkannya saja sudah bikin hatinya lega. Ia menenangkan diri, lalu bergumam, soal kecepatan sudah cukup, sekarang rapikan lagi jalur pedangku. Ia duduk bersila, mulai menata kembali pemahaman pedangnya. Serius dan teliti. Sementara itu, di luar sana, alam semesta alam hampa benar-benar bergolak. Di mana-mana orang membicarakan soal Akademi Jalan Spiritual yang dijadikan target Bonti.
Kabarnya, dalam 10 hari ini, sudah lebih dari 78 pengurus Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa terbunuh, dan 6 tetua tingkat tinggi tewas mengenaskan. Serius? Sebanyak itu yang mati? Tentu saja benar. Ini, astaga, itu Mubei. Gila hebatnya. Berani-beraninya memasang bonti untuk sebuah akademi jalan spiritual tingkat 4, dan sampai sejauh ini malah berjalan sangat sukses, benar-benar. Gila kuat. Ini akademi jalan spiritual, loh. Pewaris nomor 1 di 9 dimensi. Sebuah akademi tingkat 4 dari garis warisan seperti itu, malah dijadikan target bonti oleh seorang kultivator kecil. Dalam 10 hari pendek, lebih dari 80 orang manajemen tewas, benar-benar kejadian yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Seseorang berdecak, Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa kali ini benar-benar kehilangan muka total. Tak terpikir, akademi yang biasanya begitu tinggi dan tak tersentuh, suatu hari bisa dipermalukan sampai begini. Sementara itu, di sisi lain, Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa. Di aula besar akademi, wajah Kang Luofu memerah, urat-urat menonjol, niat membunuh bergelora seperti badai bintang. Amarah. Amarah yang tak bisa dibendung. Dalam kurun 10 hari, lebih dari 80 anggota manajemen Akademi Jalan Spiritual Alam Hampa dibunuh secara sembunyi-sembunyi. Lebih dari 80 orang. Hal seperti ini, kapan pernah terjadi dalam sejarah Akademi Jalan Spiritual? Tak pernah. Namun sekarang, semua itu terjadi di cabang yang ia pimpin. Ini benar-benar kehinaan yang layak dicatat dalam kitab sejarah. Sekarang, seluruh alam semesta sedang membicarakan akademi yang ia pimpin, dan semua pembicaraan itu bernada mengejek. Mengejek. Ketua Dewan Dalam berkata dengan wajah muram, "Aku sudah memerintahkan semua anggota manajemen lainnya untuk sementara waktu tidak melangkah keluar dari akademi." Kang Luofu tidak menjawab. Ia hanya mengepal kedua tangan erat-erat. Sesaat kemudian ia tiba-tiba menyeringai bengis, pergi ke alam semesta pusat tempat kampus induk berada, minta bantuan penerus Paviliun Fajar untuk menghitung posisi tepat pemberontak itu. "Aku, orang tua ini, akan turun tangan sendiri menangkapnya, dan akan membuatnya merasakan semua siksaan neraka yang ada di dunia ini." Semua bersambung.